Assalamualaikum sahabat Alikna semua. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di channel Alikna Family. Kali ini saya mau bahas masalah hadis yang membahas tentang kebersihan ya sahabat semua. Jadi di dalam hadis Arba'in, tetapnya di hadis yang ke-23, itu ada hadis yang bunyinya An Abi Malik Al-Haris bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abi Malik Al-Haris bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, At-tuhuru syatrul iman. Kebersihan itu adalah sebahagian dari iman. Walhamdulillah tamla'ul mizan. Dan alhamdulillah itu, kalimat pujian itu dapat memenuhi timbangan amal kebaikan. Wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani au tamla'u ma bainas sama'i wal ard. Dan kalimat subhanallah walhamdulillah itu merupakan dua kalimat yang berat timbangannya bisa memenuhi ruang langit dan bumi. Wassolatu nur. Dan salat itu adalah cahaya. Wassodaqatu burhan. Dan sedekah itu adalah pelita. Wassabaru dia. Dan kesabaran itu adalah sinar. Wal Qur'anu hujjatun laka au alaik. Dan Al-Quran itu dapat menjadi hujjah bagimu atau dia yang akan menjadi hujjah atas dirimu. Kemudian sahabat semua, di sini yang mau kita ambil penjelasannya sahabatku semua adalah masalah at-tuhur syatrul iman, ya, yang menjelaskan bahwa kebersihan itu sebahagian dari iman. Apa sih maksudnya kebersihan itu sebahagian dari iman? Di sini ada dijelaskan, ya, penjelasan yang pertama sahabat semua, di dalam kitab Tatrizu Riyadhis Shalihin dijelaskan, li'anna khisalal iman qismani. Di sini dijelaskan dibuat at-tuhuru syatrul iman karena iman itu mempunyai dua unsur, zahiratun wa batinah, yaitu unsur yang zahir dan yang batin. Fatuhur minal khisalil zahirah. Maka kebersihan itu merupakan satu unsur keimanan yang berupa keimanan dari zahirnya, dari lahiriahnya. Wa tauhid minal khisal al-batin. Sedangkan tauhid, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, itu merupakan unsur iman yang dia dari batinnya, dari dalam dirinya. Ini merupakan penjelasan yang pertama ya sahabat semua. Jadi ketika dikatakan at-tuhuru syatrul iman, kebersihan sebagian dari iman, ini menunjukkan bahwa iman itu sahabat semua tidak hanya kita menghiasi diri kita yang bagian luar saja, tapi juga di dalam batin harus dibersihkan juga. Dan juga tidak sebaliknya, tidak hanya membersihkan yang di dalam batin sehingga lupa untuk membersihkan bagian luarnya. Istilahnya, memang kita yang paling utama dilihat Allah Subhanahu wa taala adalah bagian di dalam diri kita. Apa yang terlintas di dalam hati kita. Tapi jangan lupa juga sahabat semua bahwa ketika kita mengingat Allah, ketika kita mau memuja Allah, menyembah Allah, maka perintah yang paling utama dari Allah adalah bersihkan dulu diri kita, bersihkan badan kita, bersuci, berwudu, baru kita menyembah Allah. Oke, itu tadi penjelasan yang pertama sahabat semua ya. Sekarang dijelaskan, ini penjelasan yang kedua sahabat semua, apa maksud dari at-tuhuru syatrul iman? Apa maksud dari kebersihan itu sebagian dari iman? Di sini dijelaskan di dalam kitab At-Tanwir, Syarah Al-Jami' As-Shaghir, ya, dijelaskan annal iman yutahhirul batin wa tahur yutahhiru najasatal zahir, ya kan? Jadi dikatakan kebersihan itu sebagian dari iman, maksudnya adalah bahwa iman yang ada di dalam hati seorang hamba itu akan membersihkan bagian batinnya,
Sedangkan proses bersuci, mensucikan diri, membersihkan badan kita, membersihkan lingkungan tempat tinggal, pakaian, dan badan, itu merupakan yutahhiru najasatil zahir. Jadi ada najis yang ada di dalam batin dan ada juga najis yang di luar tubuh kita yang secara zahir kita nampak. Jadi sahabat semua, kalau iman itu membersihkan bagian dalam, sedangkan at-tuhur itu membersihkan di bagian luar. Jadi itu yang dimaksud dari at-tuhuru syatrul iman di dalam kitab At-Tanwir Syarah Al-Jami' As-Shaghir. Itu tadi kedua ya, sahabat semua. Kemudian sahabatku semua, ada penjelasan yang ketiga ya. Yang ketiga yaitu di dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam. Dijelaskan apa sih maksud dari at-tuhuru syatrul iman? Dijelaskan al-imanu naw'ani, fi'lun wa tarkun. Iman itu ada dua, sahabat semua. Yang pertama ada kita dengan mengerjakan, yang kedua ada dengan meninggalkan. Fanisfuhu fi'lul ma'murat. Setengah dari iman itu adalah fi'lul ma'murat, mengerjakan segala yang diperintahkan oleh Allah. Wa nisfuhu tarkul mahzurat, sedangkan setengah dari iman itu lagi adalah perbuatan meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelas ya sahabat semua, dikatakan kebersihan itu adalah sebagian dari iman karena sebagiannya dari iman itu adalah melakukan apa yang diperintah Allah, sebagiannya lagi adalah meninggalkan apa yang dilarang Allah. Maka ketika seseorang hamba meninggalkan, membersihkan najis dalam tubuhnya, maka pada saat itu dia sedang melakukan perbuatan untuk meninggalkan apa yang tidak disukai oleh Allah, yaitu membuang najis, karena tidak mungkin kita beribadah kepada Allah dalam posisi bernajis. Begitu ya sahabat semua. Wahwa tathhirun nafsi bitarkil ma'asi. Apa yang disebutkan dengan fi'lul ma'murat itu tathhirun nafsi bitarkil ma'asi. Jadi intinya dijelaskan bahwa dalam pendapat yang ketiga ini dijelaskan kebersihan itu sebagian dari iman, maksudnya adalah tathhirun nafsi bitarkil ma'asi, mensucikan diri dengan meninggalkan segala perbuatan maksiat. Oke, sekarang yang keempat sahabat semua, ini dijelaskan di dalam Syarah Ar-Riyadhus Shalihin. Dijelaskan kenapa, apa maksud dari kebersihan itu sebagian dari iman. Di sini dijelaskan li'annal iman takhliyah wa tahliyah. Iman itu terbagi pada dua bagian juga. Ada iman itu yang kita menanggalkan, melepaskan, dan ada iman itu yang bentuknya dia menghiasi diri kita. Jadi seperti baju, ada kalanya dia dilepasi, dan terkadang ada baju itu kita gunakan untuk menghiasi diri kita agar menjadi indah, tampak dia seperti ganteng, rapi, atau cantik. Seperti itulah iman. Jadi maksudnya apa? Ketika dikatakan at-takhliyah, maka yang dimaksud adalah tabarru' minasyirki wal fusuq, yaitu melepaskan diri kita dari segala kesyirikan dan kefasikan. Tabarru' minal musyrikin wal fusak bihasabi ma'ahum minal fusuq, ya, fahuwa takhallin, ya, melepaskan diri dari perbuatan-perbuatan orang yang menduakan Allah, kemudian meninggalkan segala perbuatan-perbuatan yang bisa membuat kita menjadi fasik. Kemudian, ketika dikatakan dia tahliyah, yaitu dengan cara at-tuhur, yaitu tuhur hissiyah wa ma'nawiyah. Dikatakan hissiyah dan ma'nawiyah, disitulah tadi sahabat semua, ada kita membersihkan dari luar dan ada kita membersihkan dari batin kita. Ini merupakan pendapat yang keempat. Oke, baik sahabat semua. Kemudian ketika dikatakan kenapa Allah kok menyuruh Nabi kita, kenapa Nabi kita ini mengatakan
kebersihan itu sebagian dari iman? Ada beberapa alasan. Yang pertama adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menyukai orang-orang yang bersih. Sebagaimana kita ketahui, sahabat semua, di dalam Al-Quran, di dalam surah At-Taubah, Allah menjelaskan orang-orang dari penduduk yang ada di Masjid Kuba. Allah menjelaskan, la masjidun usisa ala taqwa ahaqqu an taquma fi. Masjid yang didirikan atas dasar takwa itu lebih berhak untuk kamu melaksanakan ibadah di dalamnya. Fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharun. Wallahu yuhibbul mutahhirin. Di masjid itu, di sana itu, banyak orang-orang yang mau membersihkan dirinya. Dan Allah menyukai orang-orang yang bersih. Jadi Allah itu, sahabat semua, memuji orang-orang penduduk Masjid Kuba. Kenapa? Karena orang-orang yang ada di Masjid Kuba itu mereka suka membersihkan dirinya. Maka Allah memuji mereka. Itu tadi yang pertama. Kemudian yang kedua, sahabat semua, kenapa kebersihan itu bisa menjadi sebagian dari iman? Karena ini merupakan hal yang penting, sahabat semua. Ya, karena dari kebersihan ini akan mewujudkan kesehatan dan kekuatan. Sebagaimana kita ketahui bahwa di dalam tubuh yang sehat itu akan terdapat jiwa yang kuat. Dan kita juga akan mengetahui bahwa di dalam tubuh yang sehat itu akan terdapat pikiran yang cemerlang. Dan di dalam tubuh yang sehat itu akan ada hati yang terang. Maka dari itu, sahabat semua, kita ambil permisalan, misalkan di dalam suatu makanan. Ketika makanan itu tidak bersih, otomatis ada bakteri. Yang dari bakteri itu ketika masuk, kita masukkan ke dalam tubuh kita, maka bakteri itulah yang akan membuat kita sakit. Ya. Membuat sakit perut, membuat kita kemudian diare atau berbagai macam penyakit yang lainnya. Itu menunjukkan apa? Bahwa pentingnya kebersihan itu di dalam Islam itu sangat diperhatikan, ya sahabat semua. Karena bila nanti umat Islam tidak kuat, bagaimana dia mau membela agama Allah? Ketika umat Islam dia tidak sehat, bagaimana dia mau menyembah Allah? Dan ketika umat Islam dia tidak sehat, maka bagaimana dia mau melihat ajaran-ajaran Islam yang cemerlang ini? Ya, itu tadi yang kedua. Kemudian yang ketiga, kenapa Islam mengutamakan kebersihan? Jawabannya, sahabat semua, karena di masa sebelum Islam dulu, itu ada umat-umat yang dia tidak mau atau mereka malas membersihkan tempat tinggalnya. Maka di dalam satu riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Turmuzi itu disebutkan la tusyabbihu bil yahud. Jangan kalian seperti orang-orang Yahudi. Kenapa? Karena orang-orang Yahudi di masa pra-Islam itu, sahabat semua, mereka tidak membersihkan rumah-rumah mereka. Maka di dalam hadis riwayat At-Tirmidzi itu, "Fanazifu afniyatakum", bersihkanlah pekarangan rumah kalian, bersihkanlah halaman rumah kalian. Ya. Kenapa? Karena orang-orang yang sebelum Islam, mereka itu tidak mau membersihkan rumah mereka, dan mereka ini orang-orang yang tidak pantas untuk dicontoh. Karena apa, sahabat semua? Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bersih, nazifun wa yuhibbun nadzafah. Allah itu maha bersih dan mencintai atau menyukai segala yang bersifat bersih. Baik sahabatku semua, ini sekedar penjelasan dari At-Tuhuru Syatrul Iman. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.